Hai guys, assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian untuk apartemen tour di apartemen yang dulunya itu tempat suamiku tumbuh besar, tempat dia menghabiskan masa kecilnya dulu. Karena apartemen ini udah dijual ke keluarganya. Jadi kami mau melakukan apartemen tour untuk sekedar kenang-kenangan. Jadi kami bakal nginap di sini selama beberapa hari untuk mengenang masa kecilnya dia. Terus apartemen ini tuh juga agak unik karena apartemen yang suamiku tinggali dulu itu peninggalan era Uni Soviet dulu guys. Jadi apartemen ini tuh agak tua, udah tua sekali. Udah hampir 60-an, 40-50 tahunan gitulah, karena ini tuh apartemen peninggalan era Uni Soviet dulu. Jadi kita mulai dari pintu utama guys. Jadi di sini tuh di Uzbekistan tuh ada 2 pintu rata-rata ya, tapi nggak semua rumah ada. Terus ini ada pintu pertama dan pintu kedua. Kenapa ada 2 pintu? Because, for example, when someone come up to the door, right, you can talk with the people, and for privacy, you can close the second door. So, kita lanjut ke ini lemari. Kata suamiku dulu mereka naruh baju musim dinginnya di sini karena ruangan-ruangan di sini kan kecil ya, lemari mereka juga Especially kecil. like winter clothes, we keep it outside. Oh, jadi di atas Linen itu clothes, we keep it here, like suits, Daily. pants, like that, right? And here our daily clothes. And here we keep our shoes. Like that. Oke. So jadi ini tuh lemari pakaian. Terus ini tuh area koridor ya. Ini tuh area koridor karena di Uzbekistan itu ruangannya tuh terpisah-pisah guys. Jadi setiap ruangan ada pintunya sendiri. Gitu. Ini tuh apa? Ini ruangan apa? Living room. Ini kitchen. Yang di sana tuh kitchen, ada dapurnya. Terus ini ada toilet. Terus yang di sana itu bathroom, tempat mandi, dan So, ini ada children's room. kamar anak dan kamar orang tua sebenarnya. Jadi di sini cuma ada 2 kamar sebenarnya guys. Sangat kecil apartemen ini, tapi lumayan lah ya We call ukuran. it 3 rooms, not what? Two rooms. Because in Uzbekistan we also call that living room is that like a room. So this house is what 3 rooms, 1 kitchen. Jadi sebenarnya di Uzbekistan tuh walaupun kamarnya cuma 2, mereka tetap nyebutnya 3 kamar karena di sini juga dihitung menjadi kamar ya. Yes. Jadi kita lanjut ke ruang tamu. Jadi ini tuh tempat ruang tamunya masih sama banget sama saat suamiku kecil dulu ya. Dan jangan salfok sama ban sama yang lain itu karena emang bener-bener kosong apartemennya ini pas kami datang ke sini. Jadi agak kotor, cuman kemarin udah aku bersihin. Dan ini udah sebenarnya udah lumayan bersih. Dan ini wallpapernya ini dirobek sama anak-anak. Dirobek sama si Adam, sama si Mahdi. Begini guys bentukannya. Dan ini aku mau kasih tahu kalian yang ini tuh namanya apa ya, lupa aku dalam bahasa Inggris. Ini tuh penghangat ruangan. Jadi nanti bakal ada air panas dari selang ini, dari pipa ini, terus ke sini nantinya ini jadi bakal panas dan bakal bikin ruangan jadi hangat pas musim dingin. For example, this actually this array is for how to say balcony, but my father made it like this one downside basement. Basement, you can see in there like a hole. It's Yeah. broken actually. We keep like in the past we keep in there our old stuffs. We close it for we keep our we use korpacha. We don't have in the past like bed, right? We use korpacha. Oh, jadi ini tuh dulu sebenarnya balkoni ya. Balkoni terus sama mertuaku direnovasi, dibikin kayak storage room gitu. Jadi untuk kayak semacam gudang kecil gitu loh. Jadi kayak mau nyimpan barang-barang yang nggak diperlu tuh jadi di bawah sini, ditaruh di bawah. Sebenarnya ini bisa dibuka sih, cuman agak berat. Cuman ini bisa dilihat dari sini. Terus ini di sini untuk naruh kolpaca kata suamiku.
kolpaca itu tuh kayak tempat duduknya orang Uzbek. Terus kita lanjut ke kamar. Ini kamar anak, kamarnya Aka Komron dulu sama adiknya. Dan sekali lagi minta maaf karena kotor. Karena emang bener-bener apartemen ini tuh udah kosong, udah nggak ditempati karena mau direnovasi. Kalian bisa lihat sebenarnya kamar ini kecil banget ya guys, kecil banget. Yeah. Terus di sini ada penghangat ruangan lagi, jadi ada selang. Kalian bisa lihat selangnya. Ini tuh kayak gini. Terus di sini ada lemari guys, ini lucu banget. Ini tuh lemarinya masih sama ya sama lemari dulu ya. Jadi itu lemari tempat suamiku nyimpan pakaian, buku dan lain-lain. Oh ya, di Uzbekistan itu rata-rata rumahnya tuh pakai wallpaper guys. Jadi jarang ada rumah yang bener-bener cuman dinding putih atau dinding hijau. Pokoknya mereka ada wallpaper gini. Terus ini kamar kedua. Ini kamarnya mertuaku. Di sini juga kami tidur untuk sementara. Dan kalian juga bisa lihat ini nggak terlalu besar ya. Terus di sana juga ada penghangat ruangan. Jadi setiap ruangan tuh ada penghangat ruangan supaya nggak dingin pas musim winter. Dan rata-rata rumah-rumah zaman dulu tuh atau orang-orang tua tuh jarang ada yang pakai tempat tidur. Jadi mereka pakainya kolpaca namanya. Ini tuh kolpaca. Oke, jadi sekarang kita ke dapur. Dapurnya tuh ada koridor juga. Di sini toilet. Dan di sini dapur. Dapurnya tuh bener-bener jadul banget, guys. Semua perabotan yang ada di sini itu bener-bener sama kayak waktu suamiku masih kecil dulu. Sofa, ini sofanya sebenarnya kotor ya, rusak. Cuman aku kasih apa namanya nih, bed cover supaya dia lebih cantik aja. Terus meja makan. Meja makannya juga udah hampir roboh nih. Dan ada wastafel apa sih, tempat cuci piring. Dan ada apa ini namanya, kompor gas. Ini tuh gas ya guys. Dia tuh nggak sama kayak kita yang di Indo yang pakai gas beli per berapa kilo. Di sini tuh nggak, gasnya tuh langsung nyambung ke ini. And also have what? Counter. So how Iya. much you can use, so from the like counter you pay that money. Ya, jadi gasnya tuh langsung nyambung, nggak ada tuh istilah mati-matian. Jadi langsung nyambung sama pipa gini. Jadi setiap apartemen tuh nyambung semua dan kita bisa lihat gas yang kita pakai tuh berapa di sini. Dan gasnya tuh murah banget guys di sini, nggak semahal Indo. Terus di sini juga ada penyimpanan. Di sini untuk mertuaku nyimpan barang. Dan di sana ada jendela, ini area belakang apartemen kami. Di sana tuh ada rumah. Sederhana sekali ya guys. Tapi kayaknya punya kenangan tersendiri untuk suamiku. Terus ini juga ada tempat penyimpanannya juga, storage room gitu. Di apa namanya, direnovasi sendiri sama mertuaku, jadi ada penyimpanan gitu. Harusnya tuh tinggi banget, apa ini namanya, ceiling ya. Sama mertuaku dikasih storage room, dibikin storage room supaya ada penyimpanan gitu. Di sini juga sebenarnya tuh. Jadi mereka bisa naruh barang juga di sini kalau ada barang yang nggak kepake gitu. Ada toilet. Toiletnya sederhana sekali ya guys. Toiletnya ya kayak gini seperti biasa, toilet kecil. Dan mereka tuh jarang yang ada pakai air. Jadi kalau mau pakai air tuh ada kayak centongannya gitu sendiri. Terus ada wastafel gitu. Terus kita ke vanna. Mereka nyebutnya ini vanna, tempat mandi. Jadi tempat mandinya tuh kayak gini. Di sini ada mesin cuci. Terus di sana tuh ada bathtub kalau nggak salah namanya. Jadi mereka tuh jarang banget ada yang pakai shower gitu. Jadi biasanya kayak mereka mandi di dalam sini berdiri. Terus di atas itu harusnya tuh ada shower guys. Cuman ini udah rusak. Mungkin karena udah lama nggak kepake jadi rusak. Ini udah agak kotor ya guys. Jadi aku juga pengen tunjukin ke kalian kalau di sini tuh ada telepon rumah. Mereka nyebutnya gitu. Tapi katanya suamiku ini tuh baru banget. Jadi dulu tuh nggak ada di sini, nggak ada beginian. Di sini kalian bisa lihat nggak sih? Ini tuh kayak, iya. Jadi kalau misalnya ada orang dari luar, mereka bakal pencet nomor rumah kita, nomor apartemen, terus bakal bunyi. Nanti kita bisa halo bicara gitu, terus nanti bisa dibuka pintunya gitu. Jadi nggak perlu pakai kunci. Bukan pintu ini, bukan untuk
pintu ini, tapi pintu yang di bawah. Nanti aku kasih lihat, ayo. Aku mau kasih lihat kalian tuh area luar pintunya. Tangganya masih sangat jadul sekali, temboknya juga. Dan ini ada lift. Sebenarnya ini kata suamiku ini udah diperbarui, udah bagus. Dulu tuh nggak gini, udah tua banget. Terus kalian bisa lihat ini pintu rumah kami dari luar, sangat jadul sekali, belum direnovasi sama mertuaku. Dan ini apartemennya orang lain. Oh ya guys, jadi aku mau kasih tahu ke kalian kalau katanya suamiku tuh ini tuh dulu untuk buang sampah. Jadi ada pintunya, tapi sekarang udah ditutup. Nanti kalau mau buang sampah tuh tinggal dimasukin, nanti bakal jatuh ke bawah. Nah ini maksud aku, jadi ada pintunya. Ini tuh pintu bagian luar. Terus untuk buka kunci dari dalam tuh pakai dipencet, terus didorong. Ini. Nah ini pintunya maksudku tadi. Jadi kalau mau masuk dan kalian nggak bawa kunci, tinggal pencet nomor apartemen, terus nanti dibukain dari atas. Atau enggak, kalau kalian punya ini, tinggal bakal kebuka sendiri gitu. Yang aku bilang yang ada untuk buang sampah itu bakal diambilnya tuh dari sini, bakal berkumpul di sini. Tapi sekarang udah nggak digunain lagi karena mereka buang sampahnya di sana. Jadi guys, sebenarnya bangunan apartemen ini tuh agak unik karena beda banget sama bentuk bangunan apartemen yang biasanya kalian lihat di Indonesia. Karena setiap dua apartemen itu mereka punya pintu sendiri. Jadi aku kasih tunjukin ke kalian. Jadi kalian bisa lihat, jadi di sini tuh ada dua apartemen yang di samping kanan dan samping kiri, terus ada pintunya sendiri. Terus apartemen yang bagian sini juga ada pintunya sendiri. Jadi kata suamiku tuh dulu cuman ada 3 gedung apartemen. Yang gedung kami itu yang area ini, terus yang area belakang itu, Yes, that one. sama yang area ini. So actually that building, right? Our backside. That's how you said it. Very very long. So we call that building is like Titanic. Titanic building. Yeah. Kenapa? Because it's so big and long. So we call it Titanic. And also in the past, just the 3 buildings around us. That I mean, in this area, just 3 buildings, and around all of like farm land, empty land, who like farmers like grow something like that, vegetables or Garden anything. gitu Yeah, gardening. Yeah. Aku juga mau kasih tahu, jadi setiap building, setiap apartemen, gedung apartemen tuh ada tempat bermain anak-anaknya sendiri. Jadi yang bangunan sana juga punya tempat bermain anak-anak, dan yang di sana juga ada tempatnya sendiri. Kalian bisa lihat yang di sana. Terus kalau aku perhatikan ya, ini tuh yang ujung sini tuh agak kecil, nggak sepanjang apartemen yang ini dan yang sana. Dan kayak gini. Jadi yang di sana itu, yang di depan itu tuh yang paling besar dan yang paling lebar, paling panjang. Terus ini tuh agak lumayan, dan yang di sana itu yang paling kecil. Ya nggak sih ya, Kak? Yes. Bener nggak? Yes. Kata suamiku tuh dulu nggak ada bangunan apa-apa di sini, cuman ada kayak kebun dan kayak farmer gitu. Cuman di sana sekarang udah ada kindergarten, sekolah anak TK, dan ada banyak bangunan di sini juga. Aku perhatikan di sini ternyata pintunya masih pintu aslinya yang zaman dulu itu, yang pada awal-awalnya itu. Sekarang kan pintu kami tuh yang apartemen bagian kami tuh udah dikasih kayak kunci gitu. Tapi area bagian sini tuh, gedung sini belum ada. Masih mempertahankan ciri khasnya gedung dulu gitu. Jadi ini tuh area belakang apartemennya kami. Kalian bisa lihat sangat tidak estetik sekali. Nah, di area apartemen bagian sini tuh ternyata ada tempat olahraga, cuman aku lihat-lihat jarang banget ada orang Uzbek yang olahraga, guys. Mungkin karena mereka sibuk kerja.
Ini yang di depan, apartemen depan, terus yang di sana tuh apartemen kami. Jadi ini areanya mereka. Terus di bagian sana juga ada tempat bermain anak-anak, guys. Dan aku bakal ngajak kalian ke sana. Karena di sana ada taman yang banyak banget buah-buahannya di sana dan bisa diambil sesuka hati kita. Jadi itu bisa diambil bersama, siapapun boleh ambil buah-buahannya di sana. Di sini juga ada tempat bermain futsal. Kata suamiku dulu ini belum ada ya. Begitupun juga dengan taman bermain sama tempat olahraga itu dulu katanya nggak ada. Dan ini area parkir untuk pemilik apartemennya. Dan kita mau ke sana. Di sana itu ada taman yang banyak banget buah-buahan liarnya. Bukan buah-buahan liar sih, kayak itu ditanam sama orang. Dan kalian tahu pohon ini tuh pohon apa ini namanya, aku lupa namanya kenapa. Pohon kacang yang bentuknya kayak otak itu, tau nggak sih? Terus di sini ada pohon, kalian lihat nggak sih? Pohon apa ini namanya, kesemek ya, persimmon. Itu pohon kacang, kalian lihat nggak buahnya di sana? Belum matang. Ini pohon persimmon, aku nggak tahu bahasa Inggrisnya juga, ya Allah. Terus ini aprikot, tapi masih kecil-kecil. Ini buah aprikot, pohon aprikot. Di sana itu pohon murbei. Buah kacang apa ini namanya? Kacang walnut, aku nggak tahu. Kacang otak yang bentukannya kayak otak itu. Ada banyak pohonnya, ada 1, ada 2, ada 3. Di sana ada lagi, dan ini nggak ada pemiliknya. Jadi kita bisa metik, bisa ambil sesuka hati kita. Tapi ini belum matang, jadi nggak bisa diambil, guys. Itu kayaknya udah masak deh, itu udah berubah warna. Kayak mana cara? Diinjak? Harus dibersihin dulu kulitnya, kata suamiku. Keras banget. Digeprek. Belum masak ya? Oh, begini bentukannya. Digeprek sih, kenapa digeprek? Ini bergetah tahu. Enak nggak? Kayak aku cobain dulu. Aku mau cobain. No. Pahit. Pahit banget. Aku juga pernah baca kalau misalnya mau makan yang muda tuh bisa dibikin kayak manisan gitu, kayak acar gitu. Aku nggak tahu. Cuman kayaknya agak ribet deh prosesnya. Jadi kami nunggu matang aja. No, you like malina, right? This is malina juice. Oh, kata suamiku ini pohon malina. Malina itu apa ya? Raspberry. Raspberry kalau nggak salah. Tumbuh liar, guys. Tapi sayangnya ini bukan musimnya, jadi nggak bisa dipanen. Lihat guys, ini banyak banget yang jatuh-jatuh. Udah kering, udah matang tapi nggak ada yang ngambil. Sayang banget. Sebenarnya aku juga mau ngambil sih, cuman aku kayak nggak ada waktu untuk ngupasin satu-satu. Karena di rumah juga udah lumayan banyak. Karena udah dikirimin sama para keluarga dari desa. Sayang banget nggak sih? Padahal ini kalau di Indo kayaknya mahal deh kacang ini. Jadi kata suamiku tuh dulu tuh masih sangat-sangat sepi di sini. Cuman sekitar 6 tahun lalu udah mulai rame karena udah dibangun metro di depan sana. Jadi ini tuh area depan dari apartemen kami. Ini apartemen yang paling besar itu yang tadi aku bilang di depan, dan ini ada metro. Terus yang di sana kalian bisa lihat itu apartemen modern yang baru dibangun. Kalian bisa lihat perbedaannya sama apartemen ini. Sangat beda jauh sekali. Jadi guys, kami udah sampai di rumah dan udah malam juga, jadi makasih banyak yang udah nonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Say hello. Bye-bye. 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 So, bye-bye guys. Thanks for watching.